Maya, seorang wanita cantik, datang ke kantor polisi mencari keadilan atas motor ibunya yang hilang. Namun, yang ia dapatkan adalah pukulan dari oknum arogan. Polisi itu tak sadar, ia baru saja membangunkan singa betina yang selama ini tertidur lelap. Apa yang akan terjadi saat korban ternyata jauh lebih berbahaya? Sore itu, panas matahari terasa menyengat di atas aspal kota. Sebuah motor metik berhenti tepat di depan gerbang kantor polisi sektor. Dari atas motor itu, turun seorang wanita bernama Maya. Langkahnya terlihat mantap saat ia berjalan melewati gerbang. Namun siapapun yang melihat lebih dekat pada raut wajahnya akan menangkap gurat kecemasan yang coba ia sembunyikan. Tujuannya hanya satu, masuk ke dalam dan segera membuat laporan yang sangat penting baginya. Suasana kantor polisi yang terlihat sibuk dengan lalu lalang warga dan beberapa petugas tidak membuatnya gentar. Fokusnya terkunci pada gedung utama di hadapannya. Di dalam benaknya, terus terbayang wajah ibunya pagi tadi. Kepanikan dan kesedihan di mata wanita parubaya itu menjadi alasan utama Maya berada di sini. Sepeda motor metik yang hilang bukan sekadar kendaraan, itu adalah hadiah dari Maya untuk ibunya setahun yang lalu. Motor itu menjadi teman ibunya untuk pergi ke pasar, mengantar pesanan kue, dan bersilaturahmi. Kehilangan motor itu terasa seperti memutus sebagian kemandirian sang ibu, dan Maya merasa bertanggung jawab untuk mengembalikannya, apapun caranya. Ia mendorong pintu kaca gedung utama dan langsung disambut oleh hawa sejuk dari pendingin ruangan yang bekerja keras. Di hadapannya, sebuah papan penunjuk arah yang sedikit kusam menunjuk ke sebuah ruangan dengan tulisan, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, atau SPKT. Di sanalah tempat semua laporan warga diterima. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran di dadanya, lalu berjalan lurus menuju ruangan tersebut. Baginya, setiap langkah di koridor ini terasa begitu lambat. Memasuki ruang SPKT, pemandangan yang tersaji persis seperti yang ia bayangkan. Beberapa baris kursi plastik berwarna biru diisi oleh warga lain yang juga menunggu. Ada seorang bapak tua yang memegang map, sepasang suami istri yang berbisik-bisik, dan seorang pemuda yang gelisah memainkan ponselnya. Di balik meja layanan yang tinggi, beberapa petugas terlihat sibuk dengan tumpukan kertas dan monitor komputer. Suara kipas angin yang berputar di langit-langit menjadi musik latar dari penantian mereka. Tanpa banyak bicara, Maya berjalan ke sebuah mesin kecil di sudut ruangan dan mengambil secari kertas nomor antrean. Angka yang tertera menunjukkan masih ada beberapa orang di depannya. Ia kemudian mencari kursi kosong di barisan paling belakang, memilih untuk sedikit menjauh dari keramaian. Dari posisinya, ia bisa mengamati seluruh ruangan dengan jelas, sebuah kebiasaan lama yang sulit ia hilangkan. Ia duduk dengan punggung tegak, kedua tangannya diletakkan di atas pangkuan, menunjukkan ketenangan yang kontras dengan tujuannya yang mendesak. Waktu terasa berjalan merayap. Satu persatu nomor antrean dipanggil. Maya menggunakan waktu tunggunya untuk kembali menyusun kronologi kejadian di dalam kepalanya, memastikan tidak ada detail sekecil apapun yang terlewat. Kapan terakhir kali motor itu terlihat? Di mana kuncinya diletakkan? Adakah tetangga yang mendengar suara aneh semalam? Ia menyiapkan semua jawaban, berharap prosesnya akan berjalan lancar dan cepat. Ada secercah harapan dalam hatinya bahwa laporannya akan diterima dengan baik dan segera ditindaklanjuti. Sebuah harapan yang akan segera diuji begitu nomor antreannya dipanggil. Nomor antrean A37, ke loket 2. Suara dari pengeras suara terdengar sedikit pecah, namun cukup jelas untuk membuat Maya segera berdiri. Ia merapikan sedikit pakaiannya lalu melangkah dengan tenang menuju meja layanan nomor 2 yang berada di tengah ruangan. Di belakang meja itu, duduk seorang petugas berseragam dengan papan nama yang tersemat di dadanya. Dari kejauhan, ia tampak sibuk, dan Maya berharap kesibukan itu berarti ia seorang petugas yang rajin. Namun, saat ia tiba di depan meja, harapan itu langsung menguap. Petugas yang kemudian ia ketahui bernama Bribka Heru itu ternyata tidak sedang mengerjakan tumpukan berkas. Matanya terpaku pada layar ponsel yang ia pegang dengan kedua tangannya dalam posisi horizontal. Terdengar suara-suara samar dari game tembak-tembakan yang sedang ia mainkan. Jari jemarinya lincah menari di atas layar, sama sekali tidak menyadari kehadiran Maya yang sudah berdiri di hadapannya. Maya menunggu beberapa detik,
memberikan kesempatan bagi petugas itu untuk menyelesaikan permainannya. Namun, sepertinya ia tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Akhirnya, Maya berdeham pelan, sekadar untuk memberi sinyal. Bribka Heru menghentikan permainannya dengan geram, melirik sekilas ke arah Maya dari balik kacamatanya dengan tatapan terganggu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia hanya menggerakkan dagunya ke arah kursi kosong di depan mejanya, sebuah isyarat kasar yang menyuruh Maya untuk duduk. Setelah Maya duduk, Bribka Heru meletakkan ponselnya di meja dengan layar menghadap ke bawah, seolah-olah ia berkorban besar dengan menghentikan aktivitasnya. Ia meraih sebuah pulpen dan buku catatan dengan gerakan malas. "Ada perlu apa?" tanyanya ketus, singkat, dan tanpa menatap wajah Maya. Nadanya datar, sama sekali tidak menyiratkan keinginan untuk melayani atau membantu. Itu adalah nada seseorang yang merasa pekerjaannya diganggu oleh urusan yang dianggapnya sepele. Maya menarik napas perlahan, memutuskan untuk mengabaikan sambutan yang tidak mengenakan itu. Mungkin saja petugas ini sedang mengalami hari yang buruk. "Selamat sore, Pak. Saya Maya. Saya mau melaporkan kehilangan," ucapnya dengan suara yang jelas dan sopan. Ia mencoba memulai percakapan dengan baik, berharap bisa mengubah suasana hati petugas di hadapannya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah gumaman tidak jelas dari Bribka Heru yang kini mulai mencoret-coret asal di buku catatannya. Sikap Bribka Heru sudah mengirimkan pesan yang sangat jelas. Ia memandang warga sipil yang datang melapor bukan sebagai korban yang butuh pertolongan, melainkan sebagai pengganggu rutinitasnya. Setiap gerakannya memancarkan keengganan. Dari cara ia bersandar di kursi, cara ia memutar-mutar pulpennya, hingga tatapan matanya yang meremehkan. Bagi Maya, kesan pertama ini sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa membuat laporan kehilangan motor ibunya tidak akan menjadi urusan yang mudah. Mengambil jeda sejenak untuk memastikan dirinya tetap tenang, Maya mulai memaparkan detail kejadiannya. Ia menjelaskan semuanya secara runut dan jelas. Mulai dari jenis motor, warnanya, nomor polisinya, hingga ciri-ciri khusus seperti goresan kecil di spakbor depan. Ia juga memberitahu di mana persisnya motor itu diparkir dan perkiraan waktu kejadian berdasarkan kapan terakhir kali ibunya melihat motor tersebut. Penjelasannya singkat, padat, dan langsung ke inti masalah, layaknya seseorang yang sudah sangat siap dengan informasi yang dibutuhkan. Namun, Bribka Heru sepertinya tidak tertarik pada efisiensi. Belum selesai Maya menjelaskan, ia sudah memotong dengan pertanyaan pertama. "Sebentar, sebentar. Itu STNK atas nama siapa?" Maya menjawab bahwa surat-surat itu atas nama ibunya. Heru mendesah panjang seolah ini adalah sebuah masalah besar. "Wah, jadi bukan atas nama pelapor. Nanti beda lagi urusannya ini. Fotokopi KTP ibunya ada? Surat kuasanya mana?" tanyanya beruntun, padahal untuk laporan awal, hal itu tidak selalu menjadi syarat utama. Setelah Maya dengan sabar menjawab bahwa semua dokumen yang diperlukan ada di rumah dan bisa segera menyusul, Heru mulai mengubah arah pertanyaannya. Ia tidak lagi fokus pada pencurian, melainkan pada kemungkinan kelalaian. "Motornya dikunci setang tidak?" tanyanya dengan nada menuduh. Maya menjawab, "Sudah, Pak. Selalu dikunci." Heru melanjutkan, "Kenapa parkirnya di teras? Memangnya tidak ada garasi di dalam rumah? Pagarnya digembok atau cuma ditutup biasa?" Setiap pertanyaan terdengar seperti sebuah investigasi yang menyalahkan korban. Puncaknya adalah ketika Maya sudah menjawab semua pertanyaan itu dan membuktikan bahwa semua prosedur keamanan standar sudah dilakukan. Bukannya bersimpati, Bribka Heru malah bersandar di kursinya, melipat tangan di dada, dan berkata dengan nada mencibir, "Halah, alasan saja. Motor begitu saja kok bisa hilang? Kalau tidak teledor, ya tidak mungkin kejadian. Makanya lain kali hati-hati." Ucapan itu terasa seperti tamparan tak terlihat. Untuk pertama kalinya, raut tenang di wajah Maya sedikit goyah, tergantikan oleh kilatan tajam di matanya. Seolah belum cukup, Bribka Heru sengaja memperlambat proses pembuatan laporan. Ia mulai mengetik di komputernya dengan sangat lambat, hanya menggunakan 2 jari telunjuknya. Beberapa kali ia berhenti,
Pura-pura menyipitkan mata ke arah layar, lalu bertanya lagi informasi yang sudah Maya berikan. Tadi nomor polisinya berapa? Coba ulangi lagi, katanya, padahal ia hanya perlu melihat catatannya sendiri. Ini bukan lagi soal ketidaksabaran, ini adalah permainan kekuasaan yang sengaja ia mainkan. Maya hanya bisa memperhatikan sandiwara itu dengan perasaan yang mulai bergejolak. Ia melihat petugas di hadapannya sengaja salah ketik, lalu menggerutu sambil menghapusnya dengan lamban. Ia sadar betul bahwa Bribka Heru sedang menguji kesabarannya. Mungkin berharap ia akan kesal, menyerah, dan pulang begitu saja. Rasa sabar yang tadi ia siapkan setebal baja, kini mulai terkikis. Ia tahu, jika ia terus diam, laporan ini tidak akan selesai dengan benar, dan motor ibunya tidak akan pernah dianggap sebagai prioritas. Batas kesabaran Maya akhirnya tercapai. Setelah melihat Bribka Heru sengaja menghapus nama jalan yang sudah benar untuk ketiga kalinya, ia tahu ia tidak bisa diam lebih lama lagi. Ia tidak meninggikan suaranya, apalagi membentak. Sebaliknya, ia menunggu Heru selesai menggerutu, lalu berkata dengan nada yang sangat terkontrol, namun tegas, "Pak, mohon maaf sebelumnya." Kalimat itu membuat jari Heru berhenti bergerak di atas keyboard. Maya menatap lurus ke arah petugas itu, tatapannya tidak goyah sedikit pun. Tujuan saya ke sini adalah untuk membuat laporan kehilangan secepat mungkin. Informasi yang saya berikan sudah sangat jelas. Jika Bapak merasa kesulitan, mohon serahkan tugas ini kepada petugas lain yang mungkin sedang tidak sibuk. Motor ibu saya harus segera dicari, katanya. Kalimatnya sopan, tetapi pesannya sangat menusuk. Ia secara tidak langsung menyatakan Bribka Heru tidak kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Bribka Heru terdiam sesaat, tampak terkejut. Ia sama sekali tidak menduga akan mendapat perlawanan seperti ini. Biasanya, warga yang melapor akan pasrah dan mengikuti alurnya yang lambat, tidak berani protes. Dipermalukan oleh seorang wanita yang ia anggap remeh membuat darahnya seketika mendidih. Wajahnya yang tadi terlihat malas dan bosan, kini memerah karena amarah. Egonya sebagai aparat yang merasa senior dan berkuasa terasa diinjak-injak. Brak! Heru menggebrak meja dengan keras, membuat beberapa barang di atasnya bergetar. Ia mendorong kursinya ke belakang dengan kasar dan langsung berdiri. "Kamu itu siapa berani-beraninya ngatur saya? Hah? Kamu pikir saya ini anak buahmu?" Bentaknya dengan suara yang memenuhi seluruh ruangan SPKT. Ia menunjuk lurus ke wajah Maya. "Baru datang sudah berani kurang ajar. Tidak punya sopan santun kamu sama aparat negara?" Anehnya, bentakan keras itu sama sekali tidak membuat Maya gentar. Ia tetap duduk di kursinya, tidak bergeming. Dengan ketenangan yang justru membuat Heru semakin marah, ia menjawab, "Saya hanya meminta hak saya sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang semestinya. Dan tugas Bapak adalah memberikan pelayanan itu, bukan mempersulitnya. Kalau Bapak merasa saya tidak sopan, silakan tunjukkan di mana letak ketidaksopanan saya saat meminta Bapak bekerja dengan benar." Adu mulut itu kini tak terhindarkan lagi. Suara Heru yang meninggi dan jawaban Maya yang dingin namun logis menciptakan sebuah tontonan yang menegangkan. Beberapa petugas lain di loket sebelah mulai melirik, berhenti dari pekerjaan mereka. Warga yang sedang menunggu di kursi antrean juga ikut menoleh, berbisik-bisik di antara mereka. Atmosfer di dalam ruangan pelayanan itu berubah total, dari yang tadinya membosankan menjadi sangat tegang, seolah menunggu sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi. Bagi Bribka Heru, situasi ini sudah tidak bisa lagi dimenangkan dengan kata-kata. Setiap argumen logis yang dilontarkan Maya justru terasa seperti bahan bakar yang menyiram apinya. Ia merasa telanjang di hadapan semua orang di ruangan itu. Wibawanya sebagai polisi senior yang seharusnya disegani, kini luntur total oleh ketenangan seorang wanita yang bahkan tidak meninggikan suaranya. Akal sehatnya sudah sepenuhnya tertutup oleh amarah. Satu-satunya hal yang berputar di kepalanya saat itu adalah bagaimana caranya membungkam mulut wanita di hadapannya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpukan kedua tangannya di atas meja, membuat jarak di antara mereka semakin dekat. Wajahnya yang memerah karena marah kini hanya berjarak kurang dari 1 jengkal dari wajah Maya. Dengan suara yang rendah namun penuh penekanan, ia menggeram, "Saya peringatkan kamu sekali lagi.
"Jangan kurang ajar sama aparat." Kalimat itu bukan lagi sebuah argumen, melainkan sebuah ancaman langsung. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, dan semua orang yang menonton menahan napas, seolah bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Reaksi Maya di luar dugaan semua orang, terutama Bribka Heru. Menghadapi ancaman yang begitu dekat, Maya tidak sedikit pun menarik tubuhnya ke belakang. Ia tidak berkedip, tidak juga menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia hanya terus menatap lurus ke mata Bribka Heru yang menyala karena amarah. Keheningan dan ketenangan Maya yang mutlak ini menjadi provokasi terakhir. Bagi Heru, sikap itu adalah puncak dari penghinaan, sebuah perlawanan bisu yang jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Saat itulah, sebuah tombol di dalam kepala Heru seakan tertekan. Logika, peraturan, dan kesadarannya akan seragam yang ia kenakan lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah ego yang terluka dan hasrat untuk memberikan pelajaran. Ia tidak lagi melihat Maya sebagai warga yang melapor, tapi sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Dalam benaknya, satu-satunya cara untuk mengembalikan harga dirinya yang hancur adalah dengan menggunakan kekerasan fisik, untuk menghapus ekspresi tenang yang ia anggap sebagai ejekan itu. Secara refleks, tubuhnya bergerak mengikuti perintah amarahnya. Ia menarik sedikit tubuhnya ke belakang, hanya untuk mengambil ancang-ancang. Tangan kanannya yang semula menekan meja, kini terkepal di sisinya. Beberapa petugas lain yang sejak tadi hanya menonton mulai menyadari gelagat bahaya ini. Ada yang mulai beranjak dari kursinya, namun semuanya sudah terlambat. Gerakan Heru terlalu cepat, didorong oleh emosi yang sudah tidak tertahankan lagi. Dalam sepersekian detik, tangannya itu sudah terangkat. Bukan gerakan yang lambat, melainkan sebuah ayunan cepat dan bertenaga yang membelah udara di antara mereka. Waktu seakan melambat bagi mereka yang menyaksikannya. Tangan berseragam itu bergerak tanpa ragu, lurus mengarah ke satu sasaran, wajah wanita yang duduk dengan tenang di hadapannya. Tindakan yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali itu sudah terlanjur dilakukannya. Plak! Suara tamparan itu terdengar begitu keras dan kering, memecah semua kebisingan yang ada di ruangan SPKT. Suara itu menggema sesaat, seolah menggarisbawahi sebuah tindakan yang baru saja melintasi batas. Kepala Maya terlempar sedikit ke samping karena kerasnya pukulan itu. Pipinya langsung terasa panas dan perih, sebuah sensasi terbakar yang menyebar dengan cepat. Untuk sesaat, hanya suara dengung pendingin ruangan yang terdengar. Ruangan itu seketika menjadi hening senyap. Semua orang, baik warga sipil maupun para petugas polisi lain, membeku di tempat mereka. Adu mulut yang tadi menjadi tontonan kini telah berubah menjadi sebuah adegan kekerasan yang nyata. Bribka Heru sendiri tampak terengah-engah, tangannya masih sedikit terangkat di udara, seolah ia pun kaget dengan apa yang baru saja ia perbuat. Ia menatap Maya, mungkin mengharapkan reaksi tangis, teriakan, atau ketakutan. Namun, tidak ada satupun reaksi itu yang muncul. Dengan gerakan yang sangat perlahan, Maya menegakkan kembali kepalanya. Ia tidak meringis kesakitan, ia juga tidak balas berteriak. Ia hanya diam, membiarkan pipinya yang kini memerah menjadi bukti bisu dari kejadian itu. Ada rasa asin yang aneh di dalam mulutnya, rasa yang sangat ia kenal. Dengan tenang, ia mengangkat tangannya, bukan untuk membalas, tetapi untuk menyentuh sudut bibirnya yang terasa aneh. Saat ia menarik kembali jarinya, semua orang di ruangan itu bisa melihatnya dengan jelas. Noda berwarna merah segar menempel di ujung jarinya. Sudut bibirnya sedikit sobek dan mengeluarkan darah. Maya menatap darah di jarinya itu selama beberapa detik. Tatapannya kosong, seolah ia sedang memproses sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar rasa sakit fisik. Bukan rasa takut yang terpancar, melainkan sebuah keterkejutan yang dingin, bahwa seorang aparat bisa melakukan hal ini di kantornya sendiri, di hadapan banyak saksi. Keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah oleh suara beberapa orang yang terkesiap kaget. Melihat darah membuat situasi menjadi 100 kali lebih serius. Para petugas lain yang tadinya hanya menonton kini saling berpandangan dengan cemas. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar masalah disiplin internal, ini sudah masuk ranah pidana. Wajah Bribka Heru sendiri berubah pucat saat melihat darah itu.
Ada kilatan panik di matanya, sebuah kesadaran bahwa ia baru saja melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa diperbaiki. Maya kemudian menurunkan tangannya dengan perlahan. Ia mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke arah Bribka Heru. Semua jejak kecemasan dan kepanikan yang ia tunjukkan saat pertama kali datang kini telah lenyap tanpa sisa. Ekspresi korban telah hilang, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih berbahaya. Tatapan matanya berubah menjadi sangat dingin dan tajam. Pukulan itu ternyata tidak membuatnya takut, melainkan membangunkan sesuatu yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Tentu, ini adalah pengembangan dari poin ketujuh, yang berfokus pada transformasi mengejutkan dari karakter Maya, dinarasikan dalam 6 paragraf dengan gaya yang alami. Perubahan itu terjadi begitu cepat, namun terasa oleh semua orang yang ada di ruangan itu. Sesaat setelah melihat darah di jarinya, seolah ada sebuah saklar yang terbalik di dalam diri Maya. Sosok wanita cemas yang datang untuk melaporkan kehilangan motor ibunya kini telah lenyap. Seluruh sikap tubuhnya berubah. Punggungnya yang tadi sedikit membungkuk karena stres, kini tegak sempurna. Napasnya yang sempat tertahan, kini menjadi teratur dan dalam, napas seseorang yang sangat terkendali. Perubahan paling drastis terlihat jelas di matanya. Tatapan yang tadinya dipenuhi kekhawatiran dan harapan, kini menjadi kosong dan dingin. Itu bukan lagi tatapan seorang korban yang bingung, melainkan tatapan seorang pengamat yang sedang melakukan kalkulasi. Ia tidak lagi melihat Bribka Heru sebagai seorang polisi arogan, melainkan sebagai sebuah target. Ia menganalisis postur tubuh Heru, jarak di antara mereka, dan kemungkinan gerakan selanjutnya. Insting yang telah ia latih bertahun-tahun dan coba ia kubur dalam-dalam, kini bangkit kembali. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, Maya kembali mengusap sudut bibirnya yang berdarah, kali ini dengan punggung ibu jarinya. Gerakan itu sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang membersihkan luka. Itu lebih terlihat seperti sebuah ritual, sebuah penanda bahwa sebuah batas kesabaran telah dilewati. Tindakan sederhana itu, yang dilakukan di tengah keheningan yang mencekam, justru terasa jauh lebih mengintimidasi daripada teriakan manapun. Setelah itu, ia mengunci pandangannya lurus ke mata Bribka Heru yang mulai terlihat panik. Suara Maya keluar, bukan dengan nada tinggi, melainkan rendah dan pelan, namun setiap katanya terdengar sangat jelas dan berat. Itu, katanya sambil berhenti sejenak, membiarkan Heru merasakan ketakutannya sendiri, adalah kesalahan yang sangat besar. Kalimat itu bukan sebuah ancaman emosional, melainkan sebuah pernyataan fakta yang dingin, yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Bribka Heru, yang seumur hidupnya terbiasa menghadapi warga yang takut atau marah, benar-benar tidak siap menghadapi reaksi seperti ini. Ia melihat perubahan total pada wanita di hadapannya dan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya saat bertugas, rasa takut yang nyata. Ia tidak mengerti siapa wanita ini, tapi instingnya memberitahunya bahwa ia telah melakukan kesalahan pada orang yang salah. Dinamika kekuatan di ruangan itu telah berbalik total hanya dalam hitungan detik. Orang-orang di ruangan itu tidak tahu bahwa Bribka Heru baru saja menyerang seseorang yang telah dilatih negara untuk menghadapi situasi yang 100 kali lebih berbahaya dari ini. Ia telah membangunkan seekor singa betina yang sedang tertidur, yang selama ini berusaha keras untuk hidup normal seperti orang lain. Pukulan tadi bukan hanya melukai fisik Maya, tapi juga meruntuhkan dinding yang selama ini ia bangun untuk memisahkan masa lalunya dari kehidupannya yang sekarang. Dan kini, dinding itu telah hancur. Terbakar oleh campuran antara rasa malu dan amarah yang tidak terkendali, Bribka Heru membuat keputusan bodoh. Ia tidak bisa menerima kekalahan verbalnya. Dengan sebuah teriakan yang lebih mirip raungan binatang yang terluka, ia menerjang maju dari belakang mejanya. Tujuannya kali ini bukan untuk menampar, melainkan untuk menangkap dan menguasai Maya dengan kekuatan fisiknya, mungkin untuk menyeretnya atau membantingnya. Sebuah cara brutal untuk menegaskan kembali dominasinya yang telah hancur. Namun, ia tidak berhadapan dengan warga biasa yang akan panik. Saat tangan besar Heru terulur untuk mencengkeram bahunya, Maya bergerak. Gerakannya begitu cair dan cepat. Ia tidak mundur, justru sedikit memajukan tubuhnya, melangkah ke samping untuk menghindari terjangan utama Heru. Gerakan kecil itu membuat polisi tersebut kehilangan keseimbangan. Pada saat yang sama,
Tangan kiri Maya naik, bukan untuk meninju, tetapi untuk menepis lengan Heru ke arah luar, memanfaatkan momentum lawannya sendiri. Dalam sepersekian detik saat tubuh bagian samping Heru terbuka tanpa pelindung, tangan kanan Maya menyerang. Itu bukan pukulan kepalan tangan yang umum, melainkan sebuah tusukan cepat dengan ujung jari yang dikeraskan. Sasarannya sangat spesifik, titik lemah di ulu hati, tepat di bawah tulang rusuk. Serangan itu tidak terlihat kuat, tapi dampaknya luar biasa. Seluruh udara di paru-paru Bribka Heru keluar dalam satu hentakan napas yang tertahan. Matanya melotot, ia tidak bisa berteriak, bahkan untuk sekadar menarik napas pun ia tak mampu. Sebelum Heru sempat memproses rasa sakit dan syok karena tidak bisa bernapas, Maya sudah melanjutkan gerakannya. Ia langsung mengait lengan Heru yang tadi ia tepis, menggunakan pinggulnya sebagai poros, dan dengan satu putaran badan yang cepat, ia membanting tubuh polisi yang jauh lebih besar darinya itu. Heru seolah terbang sesaat sebelum jatuh dengan keras ke lantai keramik. Suara "bruk" yang keras saat tubuhnya menghantam lantai menjadi satu-satunya bunyi yang memecah keheningan. Aksi Maya belum selesai. Menjatuhkan lawan saja tidak cukup, ancaman harus dinetralkan sepenuhnya. Tanpa jeda, ia langsung berlutut dengan satu kaki di punggung Heru, menekannya ke lantai. Dengan cepat, ia menarik lengan yang sama dan memelintirnya ke belakang punggung dalam sebuah kuncian sendi yang sangat menyakitkan. Akhirnya, sebuah erangan kesakitan berhasil keluar dari mulut Heru yang sejak tadi tak bisa bersuara. Ia kini benar-benar tak berdaya. Seluruh rangkaian kejadian itu, mulai dari terjangan Heru hingga ia terkunci tak berdaya di lantai, berlangsung tidak lebih dari 5 detik. Itu bukanlah perkelahian, melainkan sebuah operasi pelumpuhan yang bersih dan efisien. Semua orang di ruangan itu hanya bisa melongo, menyaksikan seorang wanita melumpuhkan seorang polisi dengan keahlian yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Maya tetap berlutut di atas punggung Heru, wajahnya tenang, napasnya teratur, seolah baru saja menyelesaikan sebuah latihan rutin. Suara tubuh Bribka Heru yang jatuh ke lantai dan erangan kesakitannya akhirnya menyadarkan para petugas lain dari keterkejutan mereka. Suasana yang tadinya hanya tegang kini berubah menjadi panik. 2 orang polisi yang duduk di loket sebelah segera bangkit dari kursi mereka dan bergegas maju. Naluri mereka sebagai sesama aparat langsung bekerja. Mereka melihat rekan mereka terbaring di lantai dan tugas pertama mereka adalah menolong dan mengamankan situasi. Namun, langkah mereka terhenti sekitar 1 meter dari tempat kejadian. Pemandangan di depan mereka sungguh di luar nalar. Ini bukan perkelahian acak. Mereka melihat Bribka Heru, rekan mereka yang paling senior, terkunci tak berdaya di bawah seorang wanita yang tampak sangat tenang. Saat Maya mengangkat kepalanya dan menatap ke arah mereka, tatapan matanya yang dingin dan penuh perhitungan itu seolah menjadi dinding tak terlihat. Tatapan itu dengan jelas mengatakan, jangan ikut campur, dan membuat mereka ragu untuk mendekat. Keributan itu, mulai dari teriakan, suara meja digebrak, hingga suara orang jatuh, akhirnya terdengar sampai ke sebuah ruangan kecil di belakang area pelayanan. Pintu ruangan itu terbuka, dan keluarlah seorang pria parubaya dengan seragam yang pangkatnya sedikit lebih tinggi. Dia adalah kepala SPKT. Wajahnya tampak kesal, siap untuk menegur siapapun yang membuat keributan di jam dinasnya. Akan tetapi, semua kalimat teguran yang sudah ia siapkan lenyap seketika saat ia melihat apa yang terjadi di ruangannya. Pemandangan di hadapannya benar-benar kacau dan tidak masuk akal. Anak buahnya yang paling senior, Bribka Heru, terkapar di lantai dengan wajah menempel di keramik. Dan yang melumpuhkannya adalah seorang wanita yang sudut bibirnya terlihat jelas mengeluarkan darah. Sementara itu, petugas lainnya hanya berdiri melingkar dalam kebingungan. Tatapan kepala SPKT itu berpindah-pindah, dari Bribka Heru yang merintih di lantai, lalu ke wanita yang menahannya. Sebagai polisi berpengalaman, ia langsung mengenali 2 hal. Pertama, cara wanita itu mengunci Heru bukanlah gerakan asal-asalan. Itu adalah teknik kuncian profesional yang sangat efisien. Kedua, ekspresi wanita itu. Meskipun terluka, wajahnya menunjukkan kontrol penuh, bukan kepanikan atau amarah membabi buta. Wanita ini sama sekali tidak terlihat seperti korban yang lepas kendali. Kepala SPKT itu berdiri mematung di tengah kekacauan unitnya sendiri.
Ribuan pertanyaan langsung menyerbu benaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa petugas lain hanya diam saja? Ia sadar betul ini bukan lagi sekadar insiden kecil antara petugas dan warga. Ini adalah sebuah pelanggaran prosedur yang sangat parah. Ia harus segera mengambil alih situasi, tetapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjabat, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Melihat kedatangan petugas yang lebih senior, Maya memutuskan bahwa konfrontasi fisik ini sudah berakhir. Ia menatap lurus ke arah kepala SPKT itu, sebuah tatapan yang seolah menyerahkan kendali situasi kepadanya. Dengan satu gerakan halus, ia melepaskan kuncian menyakitkan di lengan Bribka Heru, lalu bangkit berdiri dan melangkah mundur dengan tenang. Ia tidak lari atau panik. Ia hanya memberi ruang, seolah berkata, "Ini anak buahmu, sekarang urus dia." Bribka Heru sendiri hanya bisa mengerang pelan di lantai, terlalu sakit dan malu untuk bahkan mencoba berdiri. Sementara kepala SPKT itu masih berusaha mencerna apa yang terjadi, Maya meraih tasnya. Beberapa petugas lain sempat terlihat tegang, tidak tahu apa yang akan ia keluarkan. Namun, yang keluar dari tas itu hanyalah sebuah ponsel. Dengan jari-jari yang mantap, ia mencari sebuah nama di daftar kontaknya lalu menekan tombol panggil. Ia menempelkan ponsel ke telinganya, matanya tidak pernah lepas dari sang kepala SPKT, menunggu panggilannya tersambung. "Selamat sore, Komandan," ucap Maya begitu panggilannya terjawab. Nada suaranya penuh hormat namun tegas. Mendengar panggilan "Komandan", telinga kepala SPKT itu langsung menajam. "Saya Maya," lanjutnya. "Posisi saya saat ini di Polsek," menyebutkan nama Polsek. "Baru saja terjadi insiden penganiayaan terhadap saya oleh oknum petugas di bagian pelayanan. Mohon kirimkan tim Propam untuk menindaklanjuti. Data lengkap petugas dan kronologi akan saya kirimkan." Ia berbicara singkat, jelas, dan langsung ke inti, seperti sedang memberikan laporan di lapangan. Setiap kata yang diucapkan Maya terdengar jelas oleh kepala SPKT itu. Panggilan "Komandan", permintaan langsung untuk tim Propam, dan caranya berbicara yang sangat terstruktur, semuanya langsung menyadarkannya. Wanita di hadapannya ini bukan warga sipil biasa. Ia adalah seseorang yang memiliki koneksi, seseorang yang sangat paham struktur internal kepolisian, dan kemungkinan besar memiliki latar belakang dari institusi negara lainnya. Masalah ini sudah jauh di luar wewenangnya. Wajah kepala SPKT itu langsung berubah. Rasa bingungnya hilang, digantikan oleh sikap yang sangat serius dan waspada. Ia memberi isyarat tajam kepada dua anak buahnya yang lain. "Cepat bantu Heru berdiri. Bawa ke ruang pemeriksaan di belakang, jangan biarkan dia kemana-mana," perintahnya dengan suara rendah dan cepat. Ia lalu berbalik menghadap Maya, nada bicaranya kini berubah 180 derajat menjadi sangat sopan. "Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya atas nama institusi kami. Laporan Ibu biar saya yang tangani langsung. Mari, silakan ikut ke ruangan saya." Pada akhirnya, Maya mendapatkan apa yang ia inginkan, meskipun melalui jalan yang tidak terduga. Di dalam ruangan kepala SPKT, laporan kehilangan sepeda motor ibunya dibuat dengan sangat teliti dan cepat. Petugas itu bahkan menjamin bahwa kasus tersebut akan menjadi prioritas utama. Tidak lama kemudian, Maya meninggalkan kantor polisi itu dengan perasaan lega. Proses hukum untuk Bribka Heru sudah berjalan, dan yang terpenting, laporan untuk motor kesayangan ibunya akhirnya ditangani dengan benar. Sistem yang awalnya gagal melayaninya, pada akhirnya terpaksa bekerja di bawah tekanan dari masa lalu yang coba ia tinggalkan.